Jadi hari ini tema yang akan kita bahas itu terkait dengan survei roadside interview. Jadi apa yang harus kalian siapkan, bagaimana cara pelaksanaannya, cara menentukan samplingnya, berapa jumlah data yang akan kalian ambil, dan bagaimana cara mengolahnya itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Slide saya sudah muncul ya? Siap sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Eh, roadside interview. Nama surveinya. Kalau yang kemarin kan yang kalian lakukan adalah home interview. Kalau home interview itu untuk pola pergerakan internal apa eksternal yang kalian tangkap? Jawab internal, Ibu. Internal, oke. Sedangkan roadside interview ini ada kaitannya dengan pola pergerakan yang berhubungan dengan zona eksternal. Makanya judulnya, tema surveinya itu adalah roadside interview, wawancara di tepi jalan. Sama skemanya dengan melakukan wawancara. Wawancara apa? Wawancara terkait asal tujuan perjalanan si pelaku perjalanan tadi. Tapi dia dilakukan di roadside, pinggir jalan. Jadi nanti yang kalian wawancara ini adalah berbagai jenis kendaraan. Ada berapa jumlah kendaraannya yang harus kalian wawancarai per masing-masing jenis modanya. Nah, itu berdasarkan itu nantinya. Nah, di sini roadside interview karena wawancaranya di tepi jalan, otomatis kan yang kalian wawancari kan kendaraan yang lewat. Memang yang diwawancari orang yang di dalamnya, tapi kan hanya salah satu, tidak seluruhnya. Nah, di sini karena kita di tepi jalan, kenapa dia ada titik ada kaitannya sama zona eksternal? Karena ini kita surveinya itu di tepi jalan, yaitu jalan yang mana? Akses jalan di antara zona eksternal dengan zona internal. Makanya kemarin saya minta tolong kalian untuk menyiapkan peta zonasi, baik itu internal dan eksternal yang sudah di layout dengan peta jaringan jalan. Untuk apa tujuannya? Untuk penentuan di mana titik surveinya nanti akan kalian lakukan, survei RSI-nya. Jadi di sini kalau ada yang namanya pola pergerakan yang ada kaitannya dengan zona eksternal, itu ada yang dari internal ke eksternal. Kita sebut arahnya arah apa? Arah masuk atau arah keluar kira-kira dari internal menuju ke eksternal? Dari internal menuju eksternal, berarti arah ke luar. Kalau dari eksternal ke internal, itu arah masuk ke wilayah studi. Lalu juga ada pergerakan antara zona eksternal. Yang mana yang melewati wilayah studi tadi. Makanya kita harus di akses jalan perbatasan antara zona eksternal dengan zona internal. Terus, apa yang harus kalian siapkan yang memang wajib ain sifatnya, tidak boleh ditolerir lagi. Di sini pertama ada peta administrasi wilayah, peta zonasi, dan peta jaringan jalan. Nah, ini untuk penentuan titik surveinya. Kemarin kan saya minta tolong ya disiapin peta zonasi, baik itu internal dan eksternal, itu sudah termasuk dalam peta administrasi wilayah, termasuk dengan peta jaringan jalan. Itu tujuannya untuk penentuan titik nantinya. Nanti kalian bisa share, biar kita sama-sama bisa lihat di mana titik lokasi surveinya, berapa kelompok yang kalian butuhkan, karena jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah titik lokasi survei. Lalu, setelah ada lokasi survei, kamu butuh hasil traffic counting kordon luar. Tujuannya untuk apa? Hasil TC kordon luar ini untuk penentuan jam berapa kamu harus melakukan survei RSI, lalu berapa jumlah sampel yang harus kamu ambil. Sampel tiap modanya tadi. Di setiap titik. Jadi di setiap titik itu nanti sampelnya, jenis modanya bisa saja sama, bisa juga berbeda. Misalnya di titik A tidak ada truk, tapi di titik B ada truk. Kalau jumlah itu sudah pasti berbeda. Nah, itu dari hasil apa? Hasil TC kordon luar ini tadi. Nah, saya mau nanya dulu. Untuk apa namanya? Kelas kalian kemarin melakukan survei TC nggak? Kordon luar. TC kordon luar atau hanya TC kordon dalam saja? Kalau TC kordon dalam itu kan di Siap izin menyampaikan, Bu. Ya, silakan, Khalid. Untuk kelas STD 2015, survei TC-nya di masing-masing daerah, Bu. Jadi Oke.
Kalian yang masing-masing daerah ya, yang tidak sesuai dengan wilayah yang dibagikan oleh prodi ya. Oke, kalau MTJ 29, surveinya di survei TC-nya di kordon dalam saja atau plus kordon luar atau hanya kordon luarnya saja. Kalau kordon dalam itu yang kalian lakukan di dalam wilayah studi, tapi kalau kordon luar itu ruas jalan yang berbatasan antara wilayah studi dengan zona eksternalnya, dengan daerah yang berbatasan dengan wilayah studi kalian. Jihan, Jihan di tempat MTJ 29. Siap izin menyampaikan, Bu. Mm-mm. Untuk kelas MPC 29, kemarin melakukan survei traffic counting itu di kordon dalam, Bu. Terima kasih, Bu. Kordon dalam. Permasalahannya hampir sama berarti, sama kayak kelas-kelas yang lain. Jadi dia untuk kordon dalam, itu kan kalian pakai untuk TC dan CTMC di ruas jalan lainnya ya, atau di simpang untuk di wilayah studi. Sedangkan untuk TC kordon luar ini untuk penentuan sampel. Nah, karena kalian tidak punya hasil TC kordon luar, mau nggak mau besok itu kalian harus melakukan TC kordon luar selain survei RSI. Jadi nanti hasil TC kordon luar selama 1 jam, kalau idealnya 16 jam ya, sama seperti kalian melakukan survei TC untuk kordon dalam selama minimal 16 jam atau lebih. Maksimalkan 24 jam. Nah, itu nanti kalian survei selama 1 jam. Di masing-masing titik kan nanti ada arah masuk dan arah keluar. Nanti dibagi aja kelompoknya. Nah, selama 1 jam itu, nanti baru kalian hitung berapa sampelnya. Itu kalian tulis di laporan saja. Untuk praktek pembelajaran, untuk survei RSI-nya, sampelnya tiap orang bertanggung jawab masing-masing 5 sampel. Jenis modanya silahkan dipilih. Apa saja yang lewat, boleh. Kalian hanya untuk latihan bagaimana melakukan survei roadside interview ini nantinya. Tapi idealnya, diingat ya, ini kan hanya untuk praktek pembelajaran, jadi ada dispensasi dari saya. Untuk saat PKL, idealnya itu kamu harus survei TC kordon luar dulu. Selama minimal 16 jam tadi. Setelah itu kamu rekap, baru kamu tahu dari hasil rekapitulasi itu nanti akan dapat fluktuasi ya, fluktuasi arus. Kamu akan mendapatkan jam sibuk paginya kapan, sibuk siangnya kapan, dan sibuk sorenya kapan, serta jumlah dari volumenya. Dalam kendaraan saja, kalau untuk sampel dalam RSI ini. Tidak perlu kamu rubah jadi SMP per jam nantinya. Nah, nanti kamu lihat tuh, berapa nilainya yang paling tinggi, itu yang dijadikan patokan atau dasar dalam pengambilan sampel untuk survei RSI. Nanti mungkin lebih jelasnya kita pakai studi kasus ya, biar kelihatan bagaimana cara menghitung sampel untuk TC, sampel untuk RSI ini dari hasil TC. Nah, selain hasil TC, untuk penentuan sampel, kamu juga butuh yang namanya formulir survei. Nanti formulir surveinya ini dibuat dengan menggunakan platform online, biar lebih ringkes saat kalian melakukan wawancara nantinya. Jumlah pertanyaannya tidak sebanyak komponen pertanyaan di survei home interview, karena untuk pelaksanaan survei roadside interview ini dia tidak bisa lama-lama. Maksimal itu 5-6 menit lah. Cepat, tepat sasaran pertanyaan kalian. Nanya asal tujuannya kemana, maksud perjalanannya apa, berapa jumlah penumpangnya. Lalu kalau dia kendaraan barang, dia harus kamu tanya apakah membawa muatan, jenis muatannya apa, dan berapa beban dari muatan yang dia bawa tadi. Cukup itu saja. Kalau sudah, silakan dilaju kendaraannya, silakan dilanjutkan perjalanannya. Terus di sini ada step by step-nya ya. Kita tentukan sampling. Terus bagaimana cara pelaksanaan surveinya sama pengolahan data ini yang akan kita bahas. Untuk penetapan titik lokasi survei, ini contohnya, bisa kalian lihat, kira-kira zona internalnya ada berapa? Di wilayah studi yang ada di layar. Zona internal, wilayah kajiannya. Siap 4 Ibu internalnya. Siap 4, Bu. Internalnya ada 4, oke. Eksternalnya ada? Siap 3 Ibu. 3. Eksternalnya ada 3, internalnya ada 4. Dan kalian lihat di garis-garis yang ini kan ada titik-titik ya.
Garis-garis ini yang ada di layar itu adalah jaringan jalan. Saya asumsikan adalah jaringan jalan. Nah, sedangkan titik-titik ini adalah titik lokasi di mana survei RSI itu harus dilakukan. Contoh, eksternal 1, zona 6 yang merupakan eksternal 1, itu dia berbatasan dengan zona 1 untuk internal 1 dan zona 2 serta zona 3. Zona internalnya, zona internal 1, 2, dan 3 itu berbatasan dengan zona eksternal yang nomor 6. Nah, itu 3 zona internal yang berbatasan dengan zona eksternal, itu harus dicari titiknya. Yang penting ada jaringan jalan, akses menuju ke zona eksternal, itu bisa dijadikan sebagai titik survei RSI. Tapi kalau misalnya kayak kasus di zona 2 ini, zona 2 kan ada pilihannya ada 1, 2, 3 di panah yang saya tunjuk, 4, 5, dan 6 ruas jalan. Itu tidak semuanya harus kalian jadikan titik RSI. Pilih saja ruas jalan yang memang paling dominan dilewati oleh masyarakat. Biasanya masyarakat itu kalau mau melakukan pergerakan ke wilayah zona eksternal, ke wilayah lain yang berbatasan dengan wilayah studi, dia biasa cenderung untuk melewati jaringan jalan arteri atau kolektor. Tapi kalau misalnya ternyata itu tipikalnya bukan jalan arteri atau kolektor, mungkin dia adalah jalan lokal. Itu nggak apa-apa, nanti tinggal kamu cross-check aja. Jadi makanya kalian butuh yang namanya survei pendahuluan untuk melihat di mana ruas jalan yang memang ramai. Ramainya ini setelah kamu melakukan survei ini ya, survei TC baru ketahuan di mana ruas jalan perbatasan antara zona eksternal dengan internal yang memang harus dijadikan sebagai titik lokasi untuk survei RSI. Nah, mungkin saya minta dulu dari kelas salah satu aja boleh, atau mau dua-duanya nanti gantian ya. Soal kita digabung. Di share screen dulu peta zonasinya kalian yang sudah di layout dengan jaringan jalan. Siapa mau duluan? TD atau MTJ? Share screen-nya sudah saya checklist, silahkan dibagikan. Transdar dulu boleh? Atau MTJ dulu? Yang udah ada aja. Kemarin siapa ya yang udah nge-share yang ada jaringan jalannya ya? MTJ 29 boleh deh di share screen. Karena udah ngirim kemarin ya. Nanti habis itu TD 215 tolong di share screen biar kita lihat titik lokasinya di mana. Sehingga kalian tahu berapa jumlah kelompok nantinya. Pembagian kelompoknya saya serahkan kepada kalian. Koordinatornya boleh atau mau ditentukan bareng-bareng juga boleh. Bisa di share screen? MTJ 29. Oke, Zaki koordinator RSI. Ya, izin menyampaikan Bu, saya bukan koordinator RSI Bu. Oke, Bu. Kamu koordinator apa? Siap, saya koordinator TGL Bu. Oh, TGL. Oke, makanya dia bertanggung jawab penuh ya terhadap peta. Siap. Oke. Ini di sini kamu bikin sampai zona eksternalnya ya? Jaringan jalannya ya? Siap Bu, izin Bu, dalam pembuatan peta ini saya dibantu oleh koor HI dengan Mas Aksa Bu. Aksa Caksana. Iya, nggak apa-apa. Ini bagus sih, terlalu bagus kalau menurut saya. Terlalu bagus karena kenapa? Jaringan jalannya ini sampai jaringan jalan untuk zona eksternalnya sudah kamu buat sekalian. Padahal sebenarnya cukup sampai jaringan jalan yang terhubung aja. Tidak perlu seluruh area zona eksternal ini kamu lengkapi dengan jaringan jalan. Tapi nggak apa-apa, ini malah jadi bagus banget. Nah, di sini saya koreksi sedikit ya.
Untuk penomoran zona, 1, 2, udah dirubah belum sesuai area CBD-nya? Zona 1 adalah CBD-nya, yang pink ini. Sudah belum? Izin Bu, untuk zona 1 itu sudah CBD-nya Ibu, Bantar Gebang Ibu. Oke, berarti sudah dirubah, udah disesuaikan ya. Zona 1 adalah CBD, selanjutnya dilanjutkan penomoran dengan sesuai dengan arah jarum jam. Nah, di sini untuk zona eksternal penomorannya memang benar menggunakan Romawi, tapi hati-hati penomorannya ini dilanjut ya. Dilanjut setelah zona 4 berarti dia adalah zona 5. Untuk yang zona 3 Romawi ini untuk eksternal yang di sini, ini harusnya zona 5. Seperti ini. Berarti selanjutnya di sini zona 6, nanti dirubah sedikit saja. Dan seterusnya. Berarti ini zona 7. Ini zona 8. Berarti ada 9 zona ya. 5 eksternal, 4 internal. Nah, di sini bisa kamu lihat kan ada jaringan jalan yang terhubung dengan antara zona 1 dengan zona 7. Nah, di sini nanti kamu pilih. Bisa di titik yang, coba saya kasih warna hijau aja ya. Bisa di titik yang ini, nih, atau di titik ini. Nanti kamu lihat ini jaringan jalannya ini tipikalnya apa dari fungsinya. Apakah dia arteri, kolektor, atau lokal gitu. Dilihat mana yang kira-kira mereka lebih cenderung lewat mana. Sebenarnya dari hasil TC sih, makanya kita butuh hasil TC perbatasan untuk kordon luar tadi untuk menentukan. Tapi kalau misalnya karena kalian nggak ada, ya nanti tinggal dilihat dari visual jalannya tadi. Nah, untuk zona 1 ini dia juga ada berbatasan dengan zona 9. Nah, nanti kamu pilih. Pilihannya bisa di daerah sekitar sini atau di sini. Nanti tinggal dipilih salah satunya. Hati-hati ya dalam penentuannya itu titiknya itu ini kita cari ya memang akses langsung berbatasan, tapi jangan dilakukan di persimpangan. Seperti ini kan ada persimpangan nih langsung nih di sini. Nah, kalau kamu melakukan surveinya di persimpangan, itu agak susah. Karena kalau persimpangan itu kan nanti ada yang belok kanan, belok kiri. Sedangkan kita menyasarnya adalah orang-orang yang melakukan perjalanan lurus. Karena lurus itu dia langsung masuk ke wilayah studi kalau di gambar ini. Untuk simpang yang antara zona 1 dengan zona 9. Jadi hati-hati, jangan dilakukan di persimpangan. Kalaupun kamu terlanjur pengen melakukan di persimpangan, karena kan kita menghentikan kendaraan ya. Kalau di persimpangan itu kan otomatis kendaraannya berhenti saat ada apil, lampunya merah, mereka pasti akan berhenti. Itu memang bisa, timingnya pas untuk bertanya, tapi kalau kamu mau bertanya di sana, silahkan ajukan pertanyaan sekalian dia arahnya lurus, belok kiri, atau belok kanan. Kalau misalnya lurus, berarti itu datanya valid. Kalau belok kiri atau belok kanan, belum tentu valid. Belum tentu dia menuju ke arah wilayah studi. Atau melewati wilayah studi di ruas jalan yang kalian tentukan ini tadi. Terus di zona 2 ada di sini, di sini. Nah, hati-hati dalam penentuannya nanti. Zona 4 dia berbatasan dengan zona 5. Nah, bisa di sini. Atau di sini. Jaringan jalan yang memang berbatasan langsung. Ini kan akses masuk kan? Akses masuk ke wilayah studi. Zona 3 ada di sini. Atau yang ini. Nanti kamu tentukan. Zona 2. Oh, zona 2 nih masih berbatasan ya sama zona 7. Zona 3 juga, oh nggak ada. Kalau zona 3 nih udah nggak berbatasan dengan zona 7, tidak ada akses jalannya. Jadi kalau dia mau ke area zona 7, eksternal 7, 7 apa ini? 5. Gunung Putri. Dari 3, dari Ciketing Udik, dia mau ke Gunung Putri, mungkin dia harus memutar dulu ke Cikiwul dulu, baru masuk ke area Gunung Putri. Nah, dari Cikiwul, zona 2 ini, nah mana yang merupakan akses masuk? Bisa diperbesar nggak? Sepertinya hanya ini ya, akses masuknya. Kira-kira yang mana? Ini ya.
Hanya satu ya? Dari zona 2 yang menuju ke zona 7. Nah, nanti kamu tentukan ada berapa jumlah titik surveinya, baru kelompoknya dibagi dengan jumlah tadi. Kalau misalnya di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau ada 11 sih berarti ada 11 kelompok. Tapi nanti disortir lagi jaringan jalannya. Ini kan saya baru nebak ya, karena saya nggak tahu tipikalnya apa, tidak ada hasil TC. Jadi ya, saya hanya meng-cross-check dari peta jaringan jalan mana yang terhubung dengan wilayah studinya dari zona eksternal. Sekitar ada 11. Tapi setelah kamu cross-check nantinya, mungkin bisa saja berkurang, bisa saja bertambah nantinya, atau tetap. Nah, nanti jumlah kelompoknya dibagi sesuai dengan jumlah titik lokasi surveinya tadi. Itu untuk MTJ 29. TD mau share screen atau bagaimana? Ada nggak? Terima kasih Zaki, bisa di stop share. Siap, Bu. TD 215. Yang mau share screen siapa? Koordinator TGL atau koordinator RSI? Dua lima belas siapa? Izin untuk share screen, Bu. Ya, gimana? Izin untuk share screen, Bu. Silahkan dari tadi. Tami ya. Ini petanya gimana, Tami? Bisa dikecilin atau maksudnya apa nih? Yang hijau-hijau ini apa? Eksternal. Yap, izin Bu, yang hijau-hijau itu eksternal, Bu. Oh, yang hijau eksternal. Penomorannya Siap, belum Bu. ada ya? Nanti dilengkapi ya penomorannya dari internal ke eksternalnya. Siap, Bu. Kira-kira ini bagaimana nih penentuannya nih? Ada berapa titiknya? Yang merah ini sama yang biru sama yang apa lagi nih warna jaringan jalannya? Merah, biru, ungu. Mungkin bisa dilihat ya, ini ada 1, 2, saya nggak tahu ini dia berbatasan sama zona berapa, tinggal di cross check nantinya. 3, tapi nanti kalian sama ya, kayak kasusnya di MTJ 29, ini di cross check kembali jaringan jalannya tipikalnya apa, karena kalian tidak punya hasil TC untuk penentuan berapa titik yang sebenarnya yang harus kalian lakukan nantinya saat melakukan survei RSI. Yang biru ini juga nggak? Tam. Izin, Bu, yang biru Iya, Bu. itu siap, Bu. Ya. Mana lagi kira-kira? Ini juga bisa nih. Kalau dari sini nggak nembus ya, yang dari bawah sini nih nggak nembus, putus. Kalau dari gambarnya ya paling cuma segini. Ini ada satu lagi ya. Ini yang merah lanjut sampai yang sini. Ada berapa ini? Nanti tinggal di cross check. Kalau yang saya bulatin ini kan kayaknya jaringan jalannya terhenti sampai di batas kelurahan ini, tidak ada kelanjutannya. Nanti tinggal di cross check ya untuk TD, dibenerin dulu penomorannya. Jadi kita tahu dia berbatasan dengan zona eksternal berapa. Ini banyak banget soalnya. Siap, Bu. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, lokasi survei sudah. Nanti pembagian kelompok saya serahkan kepada koordinator.
Karena dia yang akan menentukan titik lokasi, berarti disesuaikan dengan jumlah kelompok. Nah, ini bagaimana cara melakukan surveinya. Kita lihat tutorialnya sebentar, nanti kita bahas bersama. Kira-kira dari video barusan, itu tipikal kendaraannya ada berapa ya? Untuk survei roadside interview ini. Ada? Ada berapa? Kendaraan penumpang orang dengan kendaraan apa satu lagi tadi di videonya? Mana dia? Yang ini, kendaraan apa kira-kira? Kendaraan barang, Ibu. Kendaraan Siap, barang. barang, Bu. Jadi nanti akan ada dua jenis kendaraannya, kendaraan penumpang orang dengan kendaraan penumpang barang. Bedanya di mana? Bedanya hanya di komponen pertanyaan tambahan untuk kendaraan barang. Kendaraan barang dengan kendaraan penumpang orang ini sama jenis pertanyaannya. Dari mana, mau kemana, mau ngapain, atau maksud perjalanannya apa, dan ada berapa jumlah penumpangnya. Itu sama untuk dua-duanya. Tapi untuk kendaraan barang ditambah dengan jenis muatannya apa, kalau dia bawa muatan, dan berapa bebannya. Hanya itu tambahan untuk kendaraan barang, selebihnya sama. Nah, kalau kendaraan penumpang orang, ini kan tidak hanya kendaraan pribadi ya. Jadi di situ ada kendaraan pribadi, ada seperti motor, mobil pribadi, terus bus sedang, bus besar, bus kecil itu adalah kendaraan penumpang orang. Untuk yang barang nanti tinggal disesuaikan, ada truk sedang, truk besar, ada apa lagi, ada pickup, pokoknya kendaraan yang termasuk golongan kendaraan barang seperti itu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kan tadi ada pertanyaan terkait berapa jumlah penumpangnya. Hati-hati dalam mengajukan pertanyaan itu. Jumlah penumpang itu termasuk driver. Diingat ya, jumlah penumpangnya termasuk driver. Jadi kalau misalnya ada motor yang lewat, dan itu kalian stop untuk melakukan survei wawancara roadside interview tadi, rasanya tidak perlu kamu tanya ada berapa jumlah penumpangnya. Itu kan langsung terlihat ya, jelas terlihat dengan mata kepala kita ada berapa jumlahnya. Kalau hanya ada satu, ya udah ditulis satu. Driver itu dianggap sebagai penumpang. Terus kalau misalnya jumlah penumpangnya ini tidak terlihat dengan mata kepala kita sendiri, tidak terdeteksi, itu bisa kamu tanya ke drivernya. Kamu tanya ada berapa jumlah penumpangnya. Contohnya kalau kayak bus sedang atau bus besar itu kan nggak mungkin kamu harus masuk ke dalam bus lalu menghitung berapa jumlah penumpangnya karena itu akan makan waktu. Nah, khusus untuk survei roadside interview ini, kalian sebenarnya idealnya itu butuh bantuan dari pihak kepolisian atau pihak dinas perhubungan. Untuk apa? Untuk mengatur lalu lintas selama pelaksanaan survei. Kalian tidak berperan dalam mengatur lalu lintas, kalian hanya berlaku sebagai surveyor. Dalam pengaturan lalu lintas itu dilakukan oleh kepolisian sama dinas perhubungan. Nah, itu idealnya ya. Saat kalian PKL, mau nggak mau kalian harus bersurat dulu ke kepolisian, bersurat dulu atau memberi info kepada dinas perhubungan. Karena dinas perhubungan kan di bawah kalian ya nantinya ya, maksudnya kalian ada di dinas perhubungan, bisa disampaikan seperti itu. Nah, nanti mereka dari dinas kepolisian dan dinas perhubungan, itu nanti tugasnya dia nyetopin kendaraan, baru kamu bertanya, lalu mereka untuk ngatur lalu lintas kembali. Pertanyaannya hanya sekitar 5-6 menit.
Untuk survei roadside interview, di sini kalian lihat kamu butuh yang namanya plang survei. Jadi plang survei ini harus dibuat sebagai info untuk pelaku perjalanan dari sekitar jarak 100 sampai 200 meter itu mereka udah lihat, oh ternyata ada pelaksanaan survei apa, walaupun mereka tidak tahu apa jenis survei itu, tidak paham maksudnya apa, itu nanti bisa kalian jelaskan saat kendaraannya dihentikan, kamu jelasin surveinya ini survei apa, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, tinggal kayak gitu. Sama satu lagi, etikanya, posisi kalian berdiri untuk pelaksanaan survei roadside interview ini memang di pinggir jalan, tapi berdirilah di sisi sebelah kiri. Jangan berdiri di sisi sebelah kanan, karena kalau kendaraan di Indonesia kan drivernya di sisi sebelah kanan ya. Jangan kamu berpindah ke sisi sebelah kanan untuk melakukan interview, karena itu akan berbahaya bagi keselamatan kalian. Tetap di sisi sebelah kiri saja untuk melakukan wawancara. Cukup terdengar kalau kalian bersuara dengan keras. Nah, terus tadi apa ya? Titik lokasinya besok ini kan kalian tidak perlu pakai bantuan kepolisian ya, karena hanya untuk praktek pembelajaran. Jadi pinter-pinterlah dalam mencari titik wawancaranya, karena kalian pasti akan nyetop kendaraan, belum tentu kendaraan itu mau berhenti besok karena tidak ada pihak yang berwajib. Caranya bagaimana? Carilah pom bensin di area perbatasan. Karena saat orang mengisi bensin, mereka pasti menunggu. Pasti mereka ikhlas atau rela untuk diwawancarai. Tapi kalau kamu nyetop kendaraan benar-benar di pinggir jalan tanpa ada bantuan kepolisian, walaupun sudah ada pelang survei, biasanya mereka enggan untuk memberhentikan kendaraannya. Triknya seperti itu untuk proses pembelajarannya. Nah, nanti pun kalau misalnya kamu waktu PKL, kalau misalnya di area perbatasan ke arah masuk ke wilayah studi tadi ada kayak pom bensin, itu kamu boleh survei di situ. Bisa menambah jumlah apa namanya? Jumlah sampelnya, lebih mudah kamu untuk mendapatkannya tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Seperti itu untuk pelaksanaannya. Terus sekarang kita akan berbicara terkait sampel. Kalau terkait sampel, saya langsung masuk ke Excel ya, karena contoh soalnya sudah saya tulis di sini. Nanti kelengkapannya, step by step-nya bisa kamu lihat di slide. Nah, untuk menentukan sampel, berapa jumlah kendaraan yang harus kalian stop untuk melakukan wawancara tadi, itu kita pakai pedoman Orthuzer sama Willumsen dalam penentuan sampelnya. Nah, di sini kamu terlihat nggak contoh soalnya? Contoh studi kasusnya, yang ini. Jelas nggak? Ya, terlihat. Terlihat. Ya, terlihat. Jelas, Bu. Kira-kira nih, kalau dari contoh soalnya itu, dia titik lokasi survei RSI-nya ini di perbatasan antara zona berapa dengan zona berapa? Kalau dari studi kasusnya. Siap zona 1 dengan 6, Bu. Zona 1 dengan zona 6, betul. Itu adalah titik lokasi surveinya. Jadi nanti ini adalah ruas jalan. Ini simulasinya adalah gambar yang di sini adalah gambaran untuk ruas jalan di mana titik survei yang kalian lakukan di antara perbatasan zona 1 dengan zona 6. Zona 1 ini kira-kira zona apa? Internal atau eksternal? Siap, internal, Bu. Internal. Alasannya? Dari zona 1 menuju zona 6. Kalau yang di bawah, sedangkan volume lalu lintas dari zona 6 menuju zona 1, apakah zona 6-nya internal? Diingat kembali. Ini, Bu. Izin, Bu, karena zona 1 Karena- selalu internal. Zona 1 selalu internal karena dia merupakan CBD, Bu. karena dia merupakan CBD, benar. Jadi yang namanya zona 1 itu kan cenderung CBD. CBD itu biasanya adalah ada di zona internal. Makanya zona 1 ini merupakan zona internal dan zona 6 ini kenapa dia adalah zona eksternal? Kamu lihat di soal. Volume lalu lintas kordon luar. Kordon luar ini dia menghubungkan antara zona 1 dengan zona 6. Artinya zona 6 ini adalah zona eksternal karena kordon luar akan berkaitan dengan zona eksternal. Seperti itu. Diingat ya.
Nah, berarti di sini ini hasil TC-nya. Dari soal yang di layar itu hasil TC-nya. TC-nya awalnya memang dilakukan selama 16 jam, tapi yang didapatkan dari TC 16 jam itu kan nanti akan ada fluktuasi grafik ya, fluktuasi arus lalu lintas selama 16 jam, nanti akan ketahuan peak paginya itu berapa, peak siangnya itu berapa, sama peak sorenya. Dan dilihat mana nilai yang paling tinggi, volumenya. Cukup dalam satuan kendaraan per jam, tidak perlu dirubah menjadi SMP. Peak pagi, peak siang, dan peak sore. Nah, nanti kamu pilih salah satunya. Mana yang merupakan paling tinggi volume kendaraannya dalam satuan kendaraan. Nah, berarti kalau di soalnya seperti ini, kan sudah ketahuan ya, berarti jam sibuk pagi artinya di sini. Ini yang akan menentukan jumlah sampel kalian diambil dari volume yang tertinggi dari salah satu peak. Bisa peak pagi, peak siang, atau peak sore. Itu yang dijadikan pedoman untuk penentuan sampelnya. Nah, di sini arah dari zona 1 menuju zona 6, kira-kira itu arah masuk atau arah keluar? Siap keluar, Siap Ibu. keluar. Keluar. Siap keluar. Oke. Itu komposisinya ini kan pasti dapat ya dari survei TC, karena TC itu kan traffic counting-nya itu menghitung kendaraan itu berdasarkan jenisnya. Nah, pasti kalian akan mendapatkan komposisinya. Ada berapa motorcycle, ada berapa mobil pribadi, ada berapa truk sedang, ataupun jenis kendaraan lain yang memang lewat di ruas jalan tersebut. Untuk arah keluar, jumlahnya tadi ada 100 kendaraan per jam. Komposisinya 20 motorcycle, 50 car, 30 truk sedang. Sedangkan arah masuk, yaitu dari zona 6 ke zona 1, berarti nanti kan TC-nya ada di dua arah ya, arah masuk dan arah keluar. Itu ada 40 motor, ada 50 mobil pribadi, dan 30 truk sedang. Totalnya 120 kendaraan per jam. Selisih 20 kendaraan per jam. Nah, di sini kita tentukan berapa nilai dari sampelnya. Berapa jumlah sampel yang akan kalian survei nantinya pada saat RSI. Arah masuk ini ada jumlahnya, arah masuk mana ya? 120 ya? Arah masuk 120 kendaraan per jam. Arah keluar ada 100 kendaraan per jam. Nah, kira-kira sampelnya berapa? Untuk masing-masing arah, ini dilihat volume totalnya ini dalam satuan kendaraan per jam. Jangan dilihat per masing-masing komposisi modanya. Volume peak. Arah masuk kira-kira 120 itu dari tabel yang ini kan arus lalu lintas berarti kan jumlahnya ya. Kendaraan per jam ini, kira-kira persentase sampelnya berapa? Untuk arah masuk 50%, Bu. 50%. Karena dia di antara 1 sampai 199 kendaraan selama 1 jam sibuk. Ini yang tertinggi. Begitu juga arah keluar. Angka 100 itu masih di antara 1 sampai 199. Nah, dari sini kamu bisa ketahuan nih total sampelnya. Total sampelnya masih dalam satuan kendaraan per jam. Berapa? Bisa dihitung nih, gampang banget. 50% dari 120 berarti 60. 60, Bu. 60. Arah keluarnya butuh berapa total sampelnya? 50, Bu. Siap 50. 50% dari 100 ya 50 ya, gampang ini hitungnya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah berapa komposisi dari masing-masing modanya. Karena tadi kan ini baru totalnya. Totalnya kamu butuh 60 kendaraan selama 1 jam survei RSI. Karena RSI ini hanya dilakukan selama 1 jam ya. Kalau misalnya peak paginya itu antara jam 7.15 sampai 8.15, ya RSI-nya juga selama waktu sibuk pagi tersebut. 1 jam saja. Jangan ditambah-tambah.
Terus gimana dong kalau misalnya nanti nggak lengkap? Kalau misalnya jumlah sampelnya tidak bisa terpenuhi. Nah, itu nanti akan saya kasih tahu bagaimana selanjutnya. Kita bahas sebentar ya. Di sini volume tiap moda ya. Volume tiap moda masih dalam satuan kendaraan per jam. Berarti jenis modanya ada berapa di sini untuk yang di titik perbatasan zona 1 dan zona 6? Ada 3 jenis moda. Ada motorcycle, mobil pribadi dengan truk sedang. Arah masuk, arah keluar dilalah sama. Berarti artinya di sini kamu harus mencari berapa sampel untuk yang motor, berapa sampel untuk mobil pribadi, dan berapa sampel untuk truk sedang. Nanti kalau di total jumlahnya adalah 60. Kira-kira bagaimana caranya? Tiap-tiap Dikali jenisnya 50%. dikalikan 50%. Betul. Tinggal dikalikan dengan 50% karena kalian sudah menentukan sampelnya di sini adalah 50%. Jadi persentase sampel ini langsung mengikuti berapa sampel untuk setiap modanya. Tinggal dikali dengan jumlah volume yang ada di sini. Nah, volume tiap modanya di sini kan sudah ada di atas ya. Ada arah masuk berarti 40, 50, dan 30. Arah keluar ada 20 motor, 50 mobil, dan 30 truk sedang. Nah, berarti di sini sampelnya bisa kamu hitung. Sampel tiap moda. Berarti di sini ada berapa untuk arah masuk motornya? Setengahnya berapa? Tiap 20. Oke, 20 di sini. 25 ya. 11. Lalu 10. 25, 15. 15. Oke. Nah, sampelnya udah ada, kamu tinggal melakukan survei. Nah, masalahnya sekarang kamu harus sebagai koordinator harus menentukan berapa jumlah personil yang mau kamu taruh di titik ini. Baru di satu titik ya. Baru di satu titik antara perbatasan zona 6 dengan zona 1. Dengan jumlah sampel yang segini. Nah, di arah masuk butuh berapa orang, di arah keluar juga butuh berapa orang personilnya. Nah, ini pakai asumsi. Asumsinya kita satu orang surveyor itu bisa melakukan wawancara selama 5-6 menit. Artinya, selama 1 jam, kira-kira dia bisa mendapatkan berapa sampel? Kalau misalnya 5-6 menit, berarti sekitar 1 jam itu 10 sampai 12. 10 sampai 12. Oke, 10 sampai 12 sampel kendaraan. Nah, ini yang jadi patokan kalian untuk menentukan berapa jumlah personil yang mau kamu taruh di sini. Jadi nggak ngasal mau naruh anggota kamu saat PKL itu nggak ngasal di sini. Misalnya, berarti kalau di sini di mana nih arah keluar ya? Arah keluar kamu butuh berapa kira-kira? Butuh berapa personil? Kalau arah keluarnya total sampelnya berapa tadi? 50. Arah keluar tadi ada 50 kendaraan. Berarti kamu butuh sekitar 5, Bu. betul. Butuh Tiap 5 5 orang. orang. 5 orang di arah keluar, arah masuk berarti butuh sekitar 6 orang. Nah, ini adalah jumlah personil kamu. Berarti kamu butuh sekitar 11 orang untuk melakukan survei RSI dengan sampel arah masuk tadi 60, arah keluar tadi 50. Nah, kalau PKL nanti juga seperti itu. Misalnya, biasanya satu lokasi PKL itu 15 orang. Kalau 15 orang, ya pinter-pinter kamu ngatur di mana harus yang lokasi pertama yang dilakukan survei RSI. Jadi seluruh titik itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Kenapa tidak bisa dilakukan secara bersamaan? Karena orangnya terbatas. Nih, contoh, saat PKL kita bikin saya tulis di sini ya. Misalnya di sini kalian ada 200
Misalnya sampelnya aja langsung. Di sini ada 50 kecil banget ya. 140 sampel kendaraan untuk arah keluar. Di sini ada 200 sampel. Totalnya ya, ini baru total. Nanti tinggal kalian pecah berdasarkan masing-masing modanya. Nah, berarti kira-kira di sini butuh berapa orang? Kalau misalnya 10 sampai 12, di sini sudah butuh 14. Siap. Kalau 140 sampel misalnya di sini. Berarti ada 14 orang. 14 orang. Sedangkan yang di bawah kamu butuh untuk yang arah masuk itu butuh sekitar 20 orang. Bener kan? Karena satu orang ini bisa menghandle 10 sampai 12 sampel kendaraan. Orangnya saja satu tim itu ada 15 orang. Cukup nggak? Nggak cukup. Jadi berarti kamu pecah. Kalau misalnya di sini ada 8 orang, kamu sesuaikan dengan kondisi tim. Berarti di sini 7 orang. Oh, kebalik ya, karena yang di atas lebih sedikit ya. 7 orang di atas untuk arah keluar, yang di bawah itu personilnya 8 orang. Lah, gimana caranya? Nah, di sini bermain yang namanya peak pagi tadi, karena di sini butuh 140 sampel, arah masuk, arah keluarnya tadi butuh berapa sampel tadi? 20 ya? 200 ya? 200 sampel. Nah, di sini kamu atur. Berarti kalau peak pagi untuk 7 orang ini, kira-kira berapa sampel yang sudah terpenuhi nanti yang bisa dijamin didapatkan di sini? Ada 70 sampel. Ya kan? 7 Siap. kali 10. Nanti kalau yang di arah masuk, karena ada 8 orang, kan satu tim PKL itu ada 15. Kamu pecah aja jadi 2. Yang sedikit untuk taruh di tempat sampel yang jumlahnya lebih sedikit. Di arah yang sampelnya lebih sedikit. Berarti kalau di jam peak pagi arah masuk dari zona 6 ke zona 1 ini tadi, kalau misalnya butuh 200 sampel, kamu taruh 8 orang, berarti di sini hanya sanggup memenuhi sekitar 80 sampel. Masih kurang nggak? Kurang. Gimana cara melengkapinya? Lengkapi di peak siang dan di peak sore kekurangannya. Peak siang jam berapa? Misalnya jam 12 sampai jam 1, tergantung dari hasil ini ya, dari hasil TC-nya. Ya udah kamu lakukan survei RSI di peak siang jam segitu. Berarti kalau misalnya 140, ini baru terlengkapi 70, sisanya ini adalah 70. Jumlah sampel RSI sudah terpenuhi, berarti oke. Peak sore-nya tidak perlu kamu lakukan lagi survei RSI. Tapi kalau masih kurang, perlu kamu lakukan kembali. Nah, di sini berarti butuh, kita anggap bisa dapat 80 lagi. Kalau bisa dapat 80, tetap masih kurang. Kurang 40. Kurang 40. Kekurangan 40 ini, tim yang ada di arah keluar, itu bisa memberikan bantuan di titik yang arah masuk dari zona 6 ke zona 1. Jadi bisa aja surveinya tidak selama 1 jam penuh untuk di peak sore. Jadi caranya seperti itu, triknya untuk melengkapi jumlah sampel dengan jumlah personil yang terbatas. Jadi memang harus dihitung. Makanya saat PKL itu, timeline kalian itu pasti diminta. Berapa orang yang akan melakukan survei A, berapa orang yang akan melakukan survei B, di mana titiknya itu diminta. Untuk pengaturan supaya waktunya yang selama 3 bulan tadi tidak terbuang sia-sia. Belum selesai surveinya. Jadi caranya seperti ini. Sampai di sini jelas? Jelas. Intinya, saat kamu PKL, biasanya satu titik itu 1 hari. Titik lain itu di hari yang lain. Karena jumlahnya kita terbatas, sedangkan sampelnya biasanya lebih banyak. Oke? Terus, sekarang sampel sudah, artinya kamu sudah bisa melakukan survei. Setelah kamu selesai melakukan survei, kamu akan merekap yang namanya data kan. Data survei tadi direkapitulasi. Kita sekarang masuk ke pengolahan. Nah, nanti biasanya kamu akan merekap ada asalnya, tujuannya, maksud perjalanannya, jumlah
penumpangnya, beban sesuai dengan pertanyaan yang tadi itu akan kamu rekap. Nah, di situ ada pertanyaan terkait tingkat isian penumpang. Berapa jumlah penumpangnya? Nah, ini perlu kita hitung dulu atau kita olah. Karena apa? Tingkat isian penumpang ini akan menjadi variabel dari faktor okupansi. Faktor okupansi ini adalah apa namanya? Ini kan satuannya untuk RSI ini kan masih dalam kendaraan per jam nih. Karena yang kamu hentikan itu adalah beberapa kendaraan selama 1 jam. Sedangkan matrik OD, matrik asal tujuan perjalanan itu satuannya apa? Satuan matrik OD apa? Orang per ada berapa perjalanan orang selama 1 hari. Nah, ini yang akan kalian rubah. Seperti di HI. HI kan satuannya orang per hari kan? Orang per hari. Nah, ini kita harus menggabungkan antara matrik OD RSI dengan matrik OD home interview. Jadi pergerakan yang ada hubungannya dengan internal dan eksternal itu nanti akan digabung. Sehingga menjadi satu kesatuan pola pergerakan wilayah studi. Ada yang di internal, ada yang ke eksternal, seperti itu. Nah, sedangkan untuk RSI, ini satuannya masih dalam kendaraan per jam. Makanya kita butuh yang namanya faktor okupansi. Ini untuk merubah dari kendaraan menjadi orang. Karena yang namanya faktor okupansi ini kita peroleh dari tingkat isian penumpang. Penumpang itu ya orang. Caranya bagaimana? Dihitung rata-rata dari jumlah penumpang setiap moda. Jadi karena ini modanya ada 3, setiap moda ini harus kamu hitung, kamu rekap. Kan pasti ada rekapannya tuh nanti tuh. Kayak motorcycle kita bikin yang arah masuk dulu ya. Karena ini setiap arah, setiap titik itu beda nilainya. Tergantung dari hasil surveinya masing-masing. Motorcycle tadi ada berapa sampelnya arah masuk? Ada 20. Ya kan? Di sini ada 20. Artinya ada 20 motor yang akan kamu wawancara. Pasti salah satunya pertanyaan itu ada terkait jumlah penumpangnya. Jadi motor pertama itu ada 2 penumpang. Ini termasuk driver ya, tidak hanya yang dibonceng saja. Ada 1, ada 3, ada 2, ada 1, ada 1, ada 1, ada 2, ada 3, ada 2. Misalnya seperti itu. Ini saya ngarang, karena saya nggak punya datanya. Nah, ini sampai 20 motor. Ini baru berapa motor? 10. Berarti tinggal saya copy sekali lagi. Ini sudah ada 20 motor karena sampelnya 20 ya. Di sini bisa kamu lihat countingnya sudah 20 datanya. Nah, ini kamu cari nilai rata-ratanya. Berarti sama dengan average. Di blok semuanya. Data yang untuk motorcycle saja. Ini adalah nilai dari faktor okupansi untuk kendaraan motorcycle arah masuk di titik perbatasan antara zona 6 dengan zona 1. Nilainya adalah 1,8. Ini yang arah masuk, baru untuk yang motorcycle. Nah, yang untuk mobil, ya kamu lakukan hal serupa. Berarti butuh 25 sampel. Tadi kamu masukkan datanya di sini. Ada berapa jumlah penumpangnya dari 25 mobil. Truk sedang juga gitu, ada 15 data truk sedang, jumlah penumpangnya berapa, nanti kamu rata-ratakan untuk setiap moda. Ini baru arah masuk, baru 1 moda, dan baru 1 titik. Ini faktor okupansi. Nah, selanjutnya yang kamu hitung adalah faktor ekspansi. Faktor ekspansi ini untuk merubah dari jam, kan kita mau nge-blow up ya. Nge-blow up dari jam, tadi kan satuannya masih kendaraan per jam nih. Nih, masih satuannya kendaraan per jam. Jamnya ini mau kita rubah jadi hari. Menjadi hari. Caranya bagaimana? Nah, disinilah kamu membutuhkan peran dari hasil TC selama 16 jam tadi.
Jadi, untuk mencari faktor ekspansi, volume 16 jam ini harus kamu rubah jadi volume 24 jam per masing-masing modanya tadi. Karena apa? Karena volume 16 jam ini diasumsikan dia itu sudah terdiri dari 90% jumlah kendaraan selama satu hari. Itu asumsinya hasil dari volume 16 jam. Jadi dia diasumsikan 90% kendaraan selama satu hari. Jadi untuk mencari volume 24 jam ya kamu tinggal menambahkan 90%-nya ini artinya volume 16 jam kamu tambahkan 10% dari volume selama 16 jam tadi. Kenapa nggak pakai volume selama 1 jam aja? Misalnya nih, kamu survei. Surveinya pilihannya berarti kan 1 jamnya itu ada yang off peak dan ada yang 1 jam peak. Saya nggak tahu, kalau misalnya kamu surveinya di jam sibuk, kalau kamu pakai data jam sibuk, lalu kamu kalikan 24, itu kan bisa, Bu, jadi volume satu hari. Kira-kira bisa nggak? Bisa aja. Tapi aneh hasilnya. Kenapa saya bilang aneh? Nggak mungkin selama 24 jam ruas jalan yang di titik A itu selalu sibuk. Kalau misalnya selama 24 jam dia selalu sibuk, artinya tidak akan ada muncul fluktuasi. Kamu tidak bisa menentukan jam sibuknya itu lebih tepatnya di jam berapa. Karena selama satu hari penuh, 24 jam itu, dia selalu sibuk terus, rata, sama dia. Begitu juga kalau kamu surveinya 1 jamnya itu di jam off peak, di jam nggak sibuk, kamu kalikan 24 jam, dikalikan 24 biar mendapatkan volume selama 24 jam atau satu hari penuh, itu juga nggak bisa. Nggak mungkin juga selama satu hari itu ruas jalannya lengang kayak gitu loh. Kalau misalnya ruas jalannya lengang ya berarti tidak terlalu banyak masyarakat yang lewat di sana. Artinya titik lokasi survei kalian salah. Seperti itu. Jadi makanya kita gunakan volume 16 jam ini. Makanya kalian butuh survei TC selama 16 jam di kordon luar. Ini kita asumsikan sebagai volumenya sebanyak 90% dari volume satu hari. Ini kan nanti dari hasil TC 16 jam kan juga per masing-masing moda ya. Ini saya tulis aja sebagai apa ya? Ya intinya ngarang ini, karena saya nggak punya datanya untuk yang 16 jam, sedangkan kita butuh untuk soal ini, kita butuh untuk menentukan berapa faktor ekspansinya. Jadi saya karang dulu. Misalnya di sini ada 100 motorcycle untuk volume 16 jamnya, mobil pribadinya ada 300, truk sedangnya misalnya ada 250. Nah, untuk volume 24 jamnya, ya tinggal kamu kalikan. Berarti ini adalah volume 16 jam ditambah 10%-nya dari volume 16 jam tadi. Itu adalah volume selama 24 jam. Jadi ini bisa diisi berapa nilainya. Bisa dibantu hitung berapa ini? Untuk motorcycle, volume 24 jamnya di satu titik dan satu arah. Ini baru satu arah. Kita buat ini arah masuk dulu. Nah, tadi okupansinya juga arah masuk. Kira-kira berapa untuk motorcycle? Volume 24 jamnya. Kalau 16 jamnya 100 kendaraan. Satuannya masih kendaraan. Ada yang ngitung motorcycle, mobil pribadi sama truk 110, sedang. Bu. Oke, 110. 100 ditambah 10% dari 100 ya. Oke. Ya, Bu. Untuk mobil pribadi ada berapa? 330, Bu. 330. Truk sedang 275. 275. Oke. Ini adalah volume selama 24 jam. Nah, kira-kira kalian udah bisa belum menghitung berapa faktor ekspansinya?
Kalau ekspansi itu kan merubah dari sampel menjadi utuh. Sampel ini segelintir. Kalau di RSI, sampelnya ini dalam satuan jam. Sedangkan ekspansinya ini kita berarti butuh selama 1 hari penuh. Berarti caranya adalah merubah angka 20 ini, 20 sampel motor arah masuk di titik perbatasan zona 6 dengan zona 1, bagaimana caranya agar jadi 110 motor. Karena selama volume 24 jam itu kan 110 ya. 110 kendaraan. Realnya harusnya kalian survei 110 kendaraan ini biar ketahuan arah masuknya itu tadi ada asal dan tujuannya kemana. Sedangkan kamu hanya ngambil sampel sebanyak 20. Berarti kira-kira faktor ekspansinya gimana? (20) biar jadi 110 kira-kira diapain? Harus dikali berapa? Dikali 5,5, Bu. Dikali 5,5. Angka 5,5 didapat dari mana? Dari 110 dibagi 20, Bu. Oke, betul. Seperti yang disampaikan Danar itu tepat. Jadi ini tinggal kamu bagi. Jadi kita nanti akan mengalihkan sampel yang 50 ini, sampel 50 lagi. Sampel yang 20 untuk motorcycle ini selama 1 jam. Dia biar jadi 110, kita kalikan dengan faktor ekspansi 5,5. Oke, yang ini berapa? 330 dibagi 25. Untuk truk sedang juga begitu, 275 dibagi 15. Mudah sekali, pakai Excel aja, nggak usah dihitung repot-repot. Faktor ekspansi tidak bulat ya dia. Dia berkoma, nggak apa-apa, mau 1 angka boleh, 2 angka boleh, bebas. Nah, faktor ekspansi kamu udah punya. Faktor okupansi juga udah punya, tapi ini baru arah masuk ya, dan di satu titik dan baru 1 moda. Ini udah 2 moda deh, faktor ekspansinya udah 3 moda, tapi okupansinya baru 1 moda. Nah, sekarang saatnya kalian melakukan rekapitulasi. Di mana saya tulisnya? Nah, di sini aja. Yang pertama, kamu harus membuat matrik OD masih dalam bentuk sampel. Sampelnya apa? Sampel motor dulu aja, per jenis modanya aja dulu biar gampang. Di sini kamu bisa bikinnya per titik atau nanti mau digabung sekalian juga boleh. Ini berarti kan satuannya dalam kendaraan per jam. Karena masih sampel ya. Masih sampel, satuannya masih dalam kendaraan per jam. OD-nya kita buat seperti biasa. Berarti ada berapa zona? Karena zona 6 adalah eksternal, berarti zona 1 sampai zona 5 adalah internal. Kita bikin 3 aja ya, sama kayak di contoh soal saya tadi tuh ada 3 di gambarannya, titik lokasi survei. 6, 7, dan 8 ini merupakan zona eksternal. Saya kasih warna biru. Terus, zona 1 sampai zona 5 itu adalah zona internal atau wilayah studi. Kenapa nih? Oh, ada yang merging. Bentar. Untuk survei RSI, nanti kalian itu biasanya dari zona internal ini tidak akan kalian peroleh jumlah pergerakannya. Yang ini, yang saya beri tanda kuning. Ini tidak akan ada kalian temukan, karena hasil atau angka yang ada di dalam matrik OD antara zona 1 sampai zona 5 ini akan terisi dari hasil survei interview. Karena ini adalah pola pergerakan internal. Yang akan terisi nanti adalah yang di sini. Ini akan terisi. Tapi hati-hati, zona 6 ke 6, zona 7 ke 7, dan zona 8 ke 8 ini sudah pasti angkanya sama dengan 0. Makanya saya kasih tanda merah di sini. Ada yang tahu alasannya kenapa saya merahin? 6 ke 6, 7 ke 7. Kenapa saya merahin? Ini adalah bagian wilayah lain.
Eksternal, ini kan 6 ya, zona 6 ini kan eksternal. Jadi kalian tidak akan mendapatkan pergerakan di dalam zona eksternal ini sendiri. Karena ini harus kalian dapatkan dari survei home interview di wilayah kajian zona 6. Khusus lagi nanti kalau kamu mau cari tahu berapa detailnya. Malah detailnya nanti akan kamu pecah lagi dia, zona 6. Ini kalau kamu bikin kajian di zona 6, itu nanti akan ada dipecah lagi ya jadi beberapa zona internal. Jadi makanya di sini dia 0, tidak akan ada pergerakannya, makanya saya merahin. Nah, tadi ini kan kita, oke sebentar saya recharge dulu ya sebentar. Tadi sampai mana ya? Arah masuk, arah keluar ya? Tadi kan kamu survei ada yang di arah masuk dan di arah keluar ya, untuk RSI-nya ini. Ada yang di arah masuk dan di arah keluar. Nanti di sini, untuk yang arah masuk, kamu yang survei di arah masuk, kamu bisa mengisi di sini datanya. Jadi 6 ke 1 ini kan masuk ya, dari zona 6 ke zona 1 tujuannya, dari zona 6 ke zona 2. Walaupun kamu surveinya di perbatasan antara zona 6 dan zona 1, nanti angkanya tidak hanya ada di sini. Tujuannya bukan hanya di zona 1, bisa saja tujuan yang di titik perbatasan zona 6 dan zona 1 itu ada yang menuju zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, bahkan hanya lewat di wilayah studi saja. Ternyata dia mau menuju ke zona 7 atau zona 8. Jadi di sini kalian akan mengisi. Teman-teman yang surveinya di arah masuk, berarti dia akan mengisi yang horizontal. Yang surveinya di arah keluar, dia akan mengisi yang vertikal. Kalau yang vertikal kan dari zona 1, yang di sini kan 1 ke 6, berarti kan keluar ya. 2 ke 6 itu juga keluar pergerakannya, seperti itu. Nah, di sini hasil surveinya tinggal ditulis saja berapa, direkap dari hasil rekapan pakai pivot table tadi. Ada berapa jumlahnya yang menggunakan motor bergerak dari zona 6 ke zona 1 pakai pivot table. Sama seperti HI direkapnya. Nanti ini hasilnya, misalnya saya tulis di sini ada 2, ada 3, ada 2, ada 4, nih ngarang banget ya, karena saya nggak punya datanya. Lalu dari zona 6 ke zona 7, itu bisa saja ada pergerakan, bisa saja tidak. Kalau misalnya dari hasil survei kalian tidak menangkap adanya pergerakan dari zona 6 ke zona 7, ya tidak usah dikarang. Tidak usah diisi alias ngarang, karena memang tidak ada pergerakan. Berarti di zona 6 sampai 8, zona 6 ke zona 8 apakah ada pergerakan? Kalau memang ada ya ditulis. Kalau nggak ada jangan ditulis. Jangan ngarang istilahnya kayak gitu. Nah, di sini yang bergerak dari arah keluar ya. Misalnya ada 2, ada 3, ada 4, ini saya isi semua. Ini dalam bentuk sampel, hati-hati, baru dalam bentuk sampel. Nah, sampel ini mau kita rubah menjadi populasi. Kalau mau dirubah jadi populasi, ada 2 cara, pengen yang bertahap atau pengen langsung. Kalau yang bertahap itu, kenapa nih kok nggak bisa? Yang merging, sebentar. Kalau yang bertahap, itu kita rubah dulu satu persatu. Satu persatu bagaimana? Ini kan satuannya masih dalam orang ya, kendaraan per jam. Kendaraan per jam, kita rubah dia menjadi populasinya bisa dalam orang per jam, masih motor ya ini, atau dalam kendaraan per hari. Jadi mau kamu kalikan dengan faktor okupansi dulu atau mau pakai faktor ekspansi. Nah, kalau misalnya kamu mau merubah dia menjadi orang per jam, berarti kan kendaraannya yang kamu rubah jadi orang ya. Itu berarti harus kamu kalikan dengan faktor yang mana kira-kira? Okupansi atau ekspansi? Merubah kendaraan menjadi orang. Jadi ada satu. Okupansi, Bu. Okupansi, oke.
Jadi kalau merubah kendaraan menjadi orang, itu kita kalikan dengan faktor okupansi. Karena okupansi ini kan tadi adalah berapa jumlah penumpangnya. Yang kita tanyakan adalah perkendaraan tadi. Nah, ini tinggal kamu kali. Ya udah tinggal dikali kalau mau. Berapa nilainya tadi? Sampelnya segini, ada 2 motor. Okupansi untuk motor berapa? Okupansi. Mana okupansi? Oh, di sebelah kiri ya. Okupansi motor 1,8. Ini arah masuk. Saya belum mencari yang arah keluar. Nah, ini nanti kamu tarik. Pengalinya sama, karena sama-sama arah masuk ya. Yang ini berarti tidak bisa saya isi, karena saya tidak punya data yang okupansi motorcycle arah masuk. Dan ini angkanya harus bulat. Nggak ada orang yang berkoma, tidak ada kendaraan yang berkoma. Ini untuk yang cara yang pertama, tahapan yang pertama. Atau kamu juga bisa bikin dia, aduh banyak yang merging nih, sebentar. Bisa juga kamu rubah dia jadi kendaraan per hari. Tadi kan kendaraan per jam. Kalau dia kamu rubah jadi matrik OD populasi kendaraan per hari, berarti kamu harus mengkalikan dengan apa? Dari Chef, jam faktor menjadi ekspansi. hari. Ekspansi, betul. Ekspansi itu untuk apa namanya? Merubah dari satuan jam, sampelnya jam tadi, jadi hari. Kalau di RSI, kalau misalnya HI kan memang langsung dari orang, sampel menjadi populasi. Ini adalah faktor ekspansi. Tinggal dikali aja, sama seperti tadi caranya. Ekspansinya kebetulan kan saya punyanya ekspansi yang motor ya. Kita pakai yang arah masuk. Masih arah masuk dulu karena ini motor. Ini dikali ekspansi motor arah masuk yang ini. Jangan lupa dikunci kalau misalnya datanya hanya 1, seperti ini. Nanti kunci-kunciannya bagaimana? Silahkan buka YouTube, banyak tuh. Di sini ada 11. Tinggal saya tarik. Nah, oke. Ini arah masuk zona 0. Nah, ini baru dalam orang per jam. Nah, yang ini nanti harus kamu lakukan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya berarti yang namanya orang per jam, kamu bisa milih ya salah satu pengen kamu rubah menjadi faktor, merubah jadi orang per jam dulu, atau mau jadi kendaraan per hari. Boleh bebas milihnya. Aduh, banyak banget mergingnya. Sebentar ya. Atau mau langsung. Kalau langsung ya tinggal dikali. Ekspansi dikali okupansi. Hasilnya sama. Ini saya cuma mau nunjukin benar nggak sama Bu kayak gitu. Sekarang orang per jam ini harus kita rubah jadi orang per hari. Berarti kita harus mengkalikan dengan faktor ekspansi karena dari jam menjadi hari. Nah, pengalinya jangan diambil yang dari sampel, ambilnya dari populasi ini, orang per jamnya, karena kita harus mengkalikan dengan faktor ekspansi. Yang motor tadi ada di sini. Ekspansi. Ini. Nah, begitu juga yang ini. Yang matriknya masih dalam kendaraan per hari, ini harus kita rubah jadi orang per hari. Karena satuan akhirnya harus sama, orang per hari. Kalau kita mau menggabungkan sesuatu, itu kan harus sama ya. Bentuknya apple to apple. Jangan sampai kamu mau gabungin cairan, ya kamu campur sama yang lain, kayak gitu ya, beda. Berarti ini harus kamu kalikan jadi faktor okupansinya. Pengalinya sama. Karena tadi kendaraan per hari, kamu kalikan dengan okupansi. Ini sih. Nilainya udah pasti sama. Karena faktor pengalinya sama, nilainya sama. Sama ini kalau misalnya kamu mau langsung. Kalau saya lebih senang yang langsung, lebih cepat gitu loh tahapannya. Ini ya tinggal kamu kalikan aja.
faktor okupansi dengan faktor ekspansi. Kalau mau yang langsung. Tuh, ada merging lagi. Di sini. Nah, kalau mau yang langsung, ini harusnya faktor ekspansi dikali dengan faktor okupansi. Nah, di sini tinggal kamu pakai yang sampel. Sampelnya mana? Sampel yang ini ya, masih kendaraan per jam. Kamu kalikan dengan faktor ekspansinya. Ekspansinya mana tadi di atas? Di atas yang ini. Untuk motorcycle, arah masuk, hati-hati. Jadi jangan sampai salah klik. Lalu dikalikan juga dengan faktor okupansinya. Untuk arah masuk, untuk jenis modanya kendaraan sepeda motor. Jadi, tinggal di copy. Selesai pekerjaannya. Kalau udah selesai, kamu lanjutkan yang matrik OD untuk moda lainnya. Salwa, kenapa udah pusing? Memang seperti ini prosesnya. Jadi dinikmati saja tahapannya. Pelan tapi pasti, nggak usah terburu-buru. Karena ini kalau kamu terburu-buru, acak nanti, bisa salah. Karena ini kita bikinnya per moda dulu. Nah, nanti ini kan baru yang zona 6 nih. Perbatasan zona 6. Nanti yang berbatasan dengan zona 7 juga langsung diisi nih di sini. Yang berbatasan dengan zona 8, yang arah masuk dan arah keluarnya juga harus diisi. Sesuai dengan jumlah titik lokasi survei kamu tadi, yang berbatasan dengan wilayah studi. Nah, ini baru motor. Ada berapa moda yang lewat di sana, ada berapa jenis moda ya dilakukan tahapannya. Berarti kan kayak tadi kan ada 3 ya. Ada yang motorcycle, mobil pribadi, dan truk. Dilakukan hal yang sama dulu untuk per masing-masing moda sampai dapat populasinya. Baru kamu gabung. Itu yang RSI. Baru dapat RSI saja di satu titik. Ya. Setelah itu baru kamu gabung dengan HI. Barulah dapat hasil akhir pola pergerakan wilayah studi. Selesai pekerjaan kamu sampai di sana. Banyak, Bu. Emang. Gitulah PKL nanti. Ini kan baru sedikit sampelnya, contohnya. Jadi dipelajari. Ada pertanyaan sampai di sini? Tugasnya banyak? Banyak. Jadi minggu depan, survei RSI plus survei TC selama 1 jam. Kalau misalnya tiap orang kan 5 sampel ya untuk RSI ya. Misalnya nih, ada 5 titik misalnya, 5 titik lokasi RSI kalian. Berarti 24 dibagi 5 berapa itu? Mungkin sekitar ada yang 6, ada yang 6, ada yang 5 ya. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Ada yang 4 dan ada yang 5. Setiap kelompok. Ya udah nanti ada yang 2 arah masuk, 2 arah keluar di setiap kelompok. Misalnya di arah masuk titik pertama ada Danar sama Salwa. Dan ada 4 ya tadi ya, Zaki dengan Fadil. Ada 4. Danar, Salwa, Zaki, Fadil. Danar sama Salwa arah masuk, Zaki sama Fadil arah keluar. Danar misalnya pengen sampelnya, aku pengen sampelnya motor aja. Ya boleh, 5 kamu ambil. Salwa, aku pengennya ada motor, ada mobil, ada truk sedang. Semua jenis kendaraan ku ambil setiap sampelnya 1. Boleh, bebas. Kalian mau mengambil apa saja bebas. Misalnya Zaki juga seperti itu. Aku pengen 2 motor, 2 mobil, 1 truk sedang aja. Boleh, apapun. Karena itu hanya untuk proses pembelajaran, praktek pembelajaran saja. Tapi ingat saat PKL harus disesuaikan dengan perhitungan real. Yang ada di laporan itu adalah sampel yang real dari hasil survei kalian TC selama 1 jam. Itu yang ada di hitungan. Hitungan laporan ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya yang ngasih pertanyaan. Kalau misalnya nih, misalnya doang. Di arah masuk di titik B, ini kan misalnya titik 6 ke 1, titik A. Titik B-nya itu antara zona 7 dengan zona 3 misalnya. Ada motorcycle, ada car, ada truk sedang. Ini lengkap. Ada truk besar, ada bus sedang, ada bus besar. Modanya yang lewat
Selama 1 jam itu di jam sibuk pagi di sini 30, sini ada 50, ini ada 100, ini 45, ada 31, ada 29, arah masuk. Kira-kira persentase sampelnya berapa? Terlihat nggak? Coba saya ini dulu. Yang ini. Ini pertanyaan dari saya. Arah Siap keluar 50%. 50. Kenapa gitu? Kenapa ini 50%? Tadi siapa yang jawab 50%? Arah masuk. Siap saya, Bu. Kenapa Khalid? 50%. Tebak-tebak berhadiah atau ada dasarnya nih? Karena di tabel yang atas ini, Bu, yang 1 sampai 199. Dari mana kamu tahu itu? 1 sampai 199. Boleh nggak saya buktikan? Tuh, berapa? Siap saya, Bu. Nah, jadi hati-hati ya. Ini harus kamu jumlahkan dulu semuanya, baru kamu tahu mau mengambil yang mana di sini sampelnya. Mungkin ke-skip ya tadi ngitungnya ya. Jadi hati-hati. Berarti kalau dia jumlah totalnya adalah 285 kendaraan selama 1 jam, berarti dia di mana sampelnya? 33,3%. Oke, 33,33%. Kalau yang di bawah? Siap 16,66. 16,66. Udah dihitung? Kita cross check ya. Sama dengan, copy aja deh. 693. Oke. Benar ya? Tadi siapa yang jawab? 16,66. Salah. Siap saya, Bu. Salah. Berarti tadi kamu panas kepalanya masih masuk ya? Walaupun panas. 16,66 berarti dia nilainya kan 693. Dia antara 500 sampai 699 kendaraan selama 1 jam. Jadi jumlah sampelnya segini. Hati-hati, karena kenapa ini saya tanya? Sering sekali saya temukan saat PKL, itu setiap moda ini persentasenya beda-beda. Jadi kalau misalnya 30 itu ada 50% motor, 50% mobil pribadi, 50% truk sedang. Ah, ini kebetulan 50% semua nih yang arah masuk. Kalau yang arah keluar, dia beda-beda nih. 340 berarti nanti ada 25%, 230, 33. Tidak per masing-masing modanya dicari sampelnya. Dihitung dulu totalnya selama 1 jam, itu yang jadi panduan kalian dalam membagi komposisi sampelnya. Hati-hati ya. Dan itu banyak ditemukan di warisan dari senior. Jadi warisan dipelajari, tidak ditelan bulat-bulat ya. Dibenerin kalau misalnya salah. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Proposal udah belum? Izin, Bu, izin menyampaikan, Bu. Ya. Untuk MTC 2.9, Bu, untuk proposal itu sebenarnya udah jadi, Bu. Dan kemarin sudah menghubungi pihak rektorat untuk survei di minggu pertama on kampus itu. Terakhir pengajuan proposal harus hari Jumat kemarin, Bu. Tetapi kami belum ada tanda tangan dari Kaprodi. Jadi untuk survei minggu pertama kemungkinan MTC 2.9 belum bisa itu, Bu. Mohon arahannya, Bu. Coba aja di ini lagi, apa namanya, ditanya lagi ke prodi, karena memang kan ternyata nyangkutnya di prodi ya. Nanti kamu tinggal sampaikan ke pihak akademik seperti itu. Kalau misalnya dari pihak akademik masih nggak bisa, ya mau nggak mau gimana dong caranya? Kapan mau survei? Kalau minggu depannya lagi survei, udah nggak bisa. Kita sudah paparan hasil laporan kalian, TGL, HI, RSI, sehingga jadi satu laporan utuh pola pergerakan di wilayah studi kalian masing-masing itu udah harus dipaparin. Kalau kamu survei di minggu terakhir, ya kapan mau paparan? Bisa aja sih, biasanya kalau sebelum UAS itu
ada 1 minggu tenang biasanya. Minggu tenangnya pengen digunakan benar-benar bertenang atau mau ada perkuliahan itu terserah kalian. Kalau misalnya nggak bisa ya saya siap-siap aja kalau di minggu tenang kita bahas terkait paparan dari hasil laporan pergerakan kalian. Jadi itu nanti tinggal di ini aja ya, di apa ya? Kamu proaktif aja, lebih proaktif untuk nanyain sama prodi, tanda tangannya bagaimana, persetujuannya biar kamu langsung hubungi dari pihak akademik. 215 aman? Izin Bu, izin menyampaikan untuk proposal dari TD 215 juga kasusnya seperti MTJ 29 Bu. Masih tertahan di prodi. Masih tertahan di prodi. Kalian ada yang di Bekasi? Siap. Nggak ada? Siap, ada Bu. Ada. Nah, kalau ada, minta tolong sama teman-teman yang di Bekasi. Jadi nggak harus koornya. Kalau koornya memang lagi nggak di Bekasi, ya minta tolong sama teman yang ready di Bekasi. Tapi kalau misalnya ada nih, kemarin ini kelas berapa ya? Satu kelas itu nggak ada yang di Bekasi sama sekali. Belum ada yang menuju Bekasi, belum tidak ada orang Bekasi. Akhirnya saya sarankan, coba hubungin teman di kelas lain yang memang standby ya. Maksudnya ada yang orang Bekasi atau sudah standby di sini. Minta tolong sama mereka kalau hanya untuk sekedar pengajuan proposal seperti itu. Prosesnya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Kalau cukup, saya tutup. Saya tutup, nanti kamu bahannya saya share untuk apa namanya? Excel-nya tidak saya share. Nanti kamu bikin Excel sendiri. Excel sendiri pakai apa? Caranya kamu ikutin aja step by step yang ada di PPT. Pakai cara kita yang tadi. Belajar untuk mengkoreksi dari awal, untuk bikin sesuatu dari awal. Jadi kamu tahu di mana selahnya nanti. Oke? Saya rasa cukup. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya tutup dari sini Terima ya. kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya Bu.